Syuro mengamanatkan kepada kami DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk mematangkan, untuk membangun komunikasi, untuk merumuskan format koalisi yang terbaik itu seperti apa. Tapi kan dalam tempo 1,5 bulan ini kan bisa mengerucut antara capres diumumkan juga, cawapres juga diumumkan, kan gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek ini, kenapa bagi Nasdem memang November itu harus segera, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai. Tapi setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau siap partai mana saja. Pencapresan Anies Baswedan dan rencana koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS benar-benar rumit. Ini bukan soal perebutan kursi cawapres, calon wakil presiden. Ini rumit karena dasar pijakan mereka yang mau berkoalisi memang nggak sama. Bahkan bertolak 180 derajat. Nah kalau jika PKS misalkan menjadi pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, nah AHY bagaimana? Kalau AHY yang dari PKS gimana? Ya gitu terus, akhirnya koalisi tidak terbentuk dan bisa saja bubar di tengah jalan. Ego perlu. Ini alasan PKS belum mau deklarasi capres bareng Nasdem Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan koalisi partainya bersama PKS dan Demokrat masih menunggu momentum untuk dideklarasikan. Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengungkap alasan partainya belum mau deklarasi capres bareng Nasdem dan Demokrat. Apa alasannya? Dia mengatakan proses untuk Pilpres 2024, koalisi bersama Nasdem dan Demokrat, pembahasannya semakin matang. Menurutnya, keputusan mengusung capres dan deklarasinya, PKS akan segera menyampaikan ke publik. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan koalisi partainya bersama PKS dan Demokrat masih menunggu momentum untuk dideklarasikan. Hingga saat ini, kata Willy, masih muncul perspektif yang berbeda. Willy menuturkan untuk sementara kesepakatan dengan PKS dan Demokrat, deklarasi Capres-Cawapres akan dilakukan per partai. Namun Nasdem sendiri lebih ingin mendeklarasikan Capres terlebih dahulu. Willy belum dapat memastikan kapan koalisi perubahan akan dideklarasikan. Namun ia menyebut Nasdem menargetkan sebelum bulan Juni 2023, koalisi akan dideklarasikan. Gubernur Heru mereskan proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak, Nasdem berkat anggaran era Anies. Anggota DPD DKI Jakarta Hasari Basri Umar dari Partai Nasdem menyebut proyek Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ini disampaikan Hasan ketika Heru mendulang puja publik karena berhasil pembebasan lahan proyek Sodetan Ciliwung hanya dalam hitungan bulan. Sementara Anies selama 5 tahun tak berhasil membereskan masalah ini. Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan. Namun Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek Sodetan Ciliwung ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan Sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan.
Dengan adanya sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Nasdem siapkan alternatif koalisi untuk Anies jadi capres jika tak sepakat dengan PKS dan Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya mempersiapkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu dilakukan jika kesepakatan pembentukan koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat gagal. Pasalnya, lanjut Ali, hingga kini Nasdem merasa belum ada pihak yang membantunya untuk mendukung Anies maju dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Padahal Nasdem tidak bisa mengusung sendiri karena tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidensial threshold sebesar 20% kursi DPR RI. Ia lantas menyinggung adanya keinginan dari Demokrat untuk memasangkan Anies dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Ali menegaskan jika hal itu dipaksakan maka koalisi perubahan tak akan terbentuk. Alasannya, Nasdem menolak penentuan calon wakil presiden dilakukan dengan melihat figur semata tanpa membicarakan kriteria. Ali pun menyampaikan pembahasan kriteria cawapres sebaiknya dilakukan setelah ketiga parpol resmi mendeklarasikan koalisi perubahan. Diketahui AHY telah menyatakan ingin tetap membentuk koalisi perubahan. Ia menegaskan tak memaksakan figur tertentu untuk menjadi cawapres, tetapi berharap agar ketiga parpol bakal koalisi perubahan mengedepankan objektivitas. Namun ia sempat menuturkan ingin mendeklarasikan koalisi lengkap dengan pengusungan capres-cawapres. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menekankan agar pengusungan cawapres bisa diumumkan belakangan agar dapat menjadi salah satu strategi pemenangan Pilpres 2024. Golkar sebut Airlangga andalkan rekam jejak bukan pencitraan. Ini kata Nasdem. Partai Golkar mengandalkan rekam jejak dalam mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Golkar tak ingin mengandalkan capres hanya dari popularitas tanpa rekam jejak yang terbukti. Menanggapi hal tersebut, Waketum Nasdem Ahmad Ali tak merasa disinggung oleh Golkar, sebab Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi. Ali mengatakan sudah tugas Airlangga sebagai Menko Perekonomian untuk bekerja, sehingga wajar apabila Golkar berpandangan bahwa capresnya saat ini sibuk kerja bukan pencitraan. Namun Nasdem menegaskan antara sesama parpol sebaiknya tidak saling serang dan sindir, namun saling menghargai satu sama lain. Sebab tujuan menjadi capres adalah sama-sama untuk melayani masyarakat dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Diberitakan sebelumnya Partai Golkar tak menjadikan elektabilitas menjadi prioritas capres di pemilu 2024. Terlebih, Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut saat ini lebih fokus kerja ketimbang meningkatkan citra. Golkar menegaskan Airlangga saat ini tengah fokus lebih dulu membenahi perekonomian Indonesia. Menurut Lomhot, elektabilitas bukanlah sebagai penentu pemenangan di pemilu 2024. Angka survei menjadi lebih penting katanya setelah para capres sudah resmi terdaftar di KPU. Lomhot yakin elektabilitas Airlangga bakal berdongkrak naik sebab sebagai Menko Perekonomian, Airlangga telah berupaya agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi.